Cuman begini Bu Ani, kritiknya adalah bagaimana mungkin di pemerintahan Pak Jokowi ini hutangnya sudah 1.000 triliun lebih. Itu sama dengan satu periode pemerintahan Pak SBY. Nah itu kan sama seperti tadi perbandingan ya. Pertama saya akan mengatakan bahwa selama ini Indonesia dari tahun 97-98 waktu terjadinya pergantian dari Presiden Soeharto kemudian ke masa reformasi dan menghasilkan presiden-presiden yang dipilih secara demokratis. Sayangnya waktu pergantian Presiden Soeharto itu terjadi pada saat terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan negara harus menanggung perbaikan sektor keuangan yang waktu itu mengalami krisis. Ya, krisis 97. Jumlahnya besar sekali. Sampai hampir 100% dari total GDP kita waktu itu adalah tambahan utang hanya untuk memperbaiki sektor keuangan. Sehingga semenjak itu karena hutang terhadap GDP kita itu 100%, setiap kali kita napas itu kita berat banget dengan utang ini. Sehingga presiden-presiden selanjutnya dari mulai Pak Habibie sampai sekarang kepada Pak Jokowi banyak yang melakukan bagaimana menghemat dan membuat APBN ini sehat dulu supaya kita tidak mengalami yang disebut krisis utang itu. Dan oleh karena itu turun dari mulai Pak Habibie, kemudian Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY dan Artinya, sekarang. Bu Ani, Nah sekarang ada saya belum jawab, aku belum jawab pertanyaan Rosi, yaitu bahwa kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitude-nya besar. Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda. Investasi di bidang infrastruktur yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup sehingga menyebabkan kemacetan, ekonomi biaya tinggi. Di bidang infrastruktur. Maka kita sekarang harus mengejar. Kalau kita tunda, tidak memecahkan masalah juga. Dan oleh karena itu kebutuhannya menjadi sangat besar. Kalau pertanyaannya apakah persoalan di utang, kalau menurut saya kalau lihat APBN yang 2.200 atau 2.080 triliun ini, kalau saya mau mengajak masyarakat, coba dipelototin yang bagian belanja aja. Karena itu yang penting, masyarakat mengatakan saya dapat apa dari belanja itu. Ada yang dapat subsidi beras, ada yang dapat subsidi pupuk, ada yang dapat subsidi listrik, ada yang menikmati dalam bentuk gaji, ada yang menikmati dalam bentuk infrastruktur yang kemudian menyebabkan irigasinya bisa menyebabkan air masuk ke sawah saya. Jadi begitu banyak yang ada di dalam APBN itu yang orang akan mengatakan ini bermanfaat nggak buat kami? Hanya ada begini Bu, ada janji kampanye yang disebutkan oleh para politisi, ada janji kampanye yang tak konsisten katanya. Janjinya berdikari, tapi ternyata hutangnya menggunung. Sebetulnya kalau saya boleh mengatakan definisi berdikari, orang selalu punya romantisme untuk berdikari itu kita nggak butuh siapa-siapa. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nggak ada orang mengatakan walaupun apa-apa kita tetap butuh saling membutuhkan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tergantung. Butuh itu adalah interaksi. Jadi pamannya Indonesia itu ekspor, tapi pada saat yang sama kita impor. Tidak berarti, oh kalau impor itu kami menjadi tidak aman. Enggak juga. Itu yang menyebabkan ekonomi dunia itu saling tumbuh. Jangan lupa ya, waktu Presiden Soekarno menyampaikan mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia, di dalamnya ada pesan mengenai kita ingin menjadi warga dunia yang menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Itu ada di dalam kata-katanya. Kata-kata itu saja menunjukkan bahwa Indonesia itu berinteraksi dengan dunia. Berinteraksi. Nah, kalau kita berinteraksi dengan dunia itu bisa melalui perdagangan, bisa melalui manusia yang entah melalui pendidikan, melalui turis, dan kita bertukar ide. Kita ini negara besar, jangan selalu merasa kita khawatir. Nah, berdikari itu adalah kalau kita sebutkan di dalam waktu saya kerja di Bank Dunia, food security, energy security, water security, integrity dari Republik Indonesia. Kalau kita bilang food security, Presiden Jokowi selalu minta kepada menteri pertanian, menteri PU, irigasi cukup atau tidak, masyarakat dapat apa enggak benihnya, padi, apakah kita sediakan pupuk sehingga petani bisa melakukan penanaman padi sehingga utang ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan mandiri,
berdaulat, itu adalah hal yang biasa dalam mengelola Saya perekonomian ingin suatu bertanya negara. saja, di seluruh dunia ada nggak negara yang tidak punya utang? Hampir tidak ada. Negara yang mungkin dibayangkan sama pemirsa kayak tetangga sebelah kita aja lah, Singapura, sama Malaysia, kan kita selalu merasa bahwa kita, oh mereka lebih kaya dari kita. Utang mereka lebih kecil atau lebih banyak dari kita? Bu Ani, ada tudingan Enggak, bahwa itu pertanyaannya harus dijawab dulu, Ros. Ya, enggak kan? Orang selalu mengatakan Jepang lebih hebat dari kita. Amerika yang katanya negara superpower, utang mereka gede banget terus. Bu Tapi Ani, mereka nggak merasa nggak mandiri loh. ya utang Jepang Saya tidak mau ngikutin kayak Jepang atau Amerika yang utangnya gede, tapi artinya kita konteks mengatakan global bahwa saat kita ini tidak ada satupun negara yang tidak berutang. Hanya Ibu, saya mau mendapat jawaban seperti ini karena di sosial media ada tudingan bahwa utang-utang ini adalah kepentingan asing dan aseng karena utang tidak gratis. kita berutang sama masyarakat Indonesia sendiri. Jadi mayoritas dari utang kita lebih dari 90% itu adalah dalam bentuk surat berharga negara yang kita lelang 24 kali dalam setahun. Di dalam negeri dibeli mayoritas oleh dana pensiun kita, asuransi, perbankan. Jadi kalau pemerintah bayar bunga dan bayar pinjaman, yang nerima masyarakat. Memang ada bagian asing yang membeli, tapi itu mayoritas kecil, itu adalah bagian yang kecil dari total keseluruhan utang kita. Jadi kalau sebagian masyarakat kita memiliki tabungan dan kemudian meletakkan di bank, banknya bahkan bisa menawarkan Anda ingin ini deposito biasa atau Anda mau masukkan dalam surat berharga negara. Anda bisa membeli obligasi. Jadi sebetulnya ini adalah sama seperti di negara yang makin modern, di mana kita makin memperdalam sektor keuangan. Masyarakat kita kalau sekarang ini pendapatannya makin tinggi, kelas menengah, mereka punya tabungan, dia tidak lagi hanya menabung di bank dan kemudian mendapatkan bunga yang makin rendah. Mereka sekarang ingin menginvestasikan tabungannya. Ada yang membeli saham, ada yang membeli surat utang negara. Dan kalau negara meminjam, berarti kalau saya membayar bunganya, yang dapat keuntungan ya rakyat kita sendiri. Jadi sebetulnya konsep seolah-olah oh ada makhluk asing, negara asing datang Ini pasti nawar-nawarin konspirasi. ini kamu cepet ini konspirasi. Enggak ada itu. Semuanya transparan. Kita mengatakan berapa jumlah utang kita 1 tahun, kita menyampaikan berapa kali lelangnya, berapa pada saat ini kita akan membutuhkan untuk menerbitkan surat utang. Itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Dan kemudian itu tadi para pengelola dana pensiun, kalau Anda adalah pegawai negeri, ada Taspen. Kalau Anda pegawai swasta, dana pensiun atau BUMN, dana pensiun Anda itu nggak mungkin duitnya cuma ditaruh di bawah bantal sama dana pensiun. Itu nanti akan habis kalau nggak akan bisa untuk bayar pensiun. Jadi dia perlu untuk naruh dalam investasi, salah satunya adalah beli surat utang pemerintah. Waktu itu yang menjadi semacam serangan bertubi-tubi, terutama kepada Menteri Keuangan, ketika ditanya soal hutang dan kemudian diberitakan bahwa Menteri Keuangan tidak tahu kemana utang itu larinya, gitu. Apa itu konteksnya? Bagaimana seorang Menteri Keuangan yang kemudian diviralkan dan semua media memberitakan bahwa Menteri Keuangan nggak tahu larinya hutang? Itu kan di DPR. Jadi kalau ada di dalam satu tanya jawab mengenai bagaimana pengelolaan utang. Kalau jawaban saya dipenggal separuh, saya bisa mengatakan, Rosi sebetulnya utang kita itu apakah berbahaya? Kemudian tulis Sri Mulyani mengatakan utang berbahaya. Kan bukan begitu caranya. Jadi kalau kita mengatakan Sri Mulyani tidak tahu utang kemana, lah kalau saya nggak tahu LKPP atau laporan keuangan pemerintah nggak mungkin dapat WTP. Nggak mungkin. Kalau saya nggak tahu utang kemana, nggak mungkin kita dapat investment grade dari semua rating agency. Yang pertama kali semenjak 20 tahun yang lalu, semenjak krisis itu nggak pernah terjadi. Terus, tapi kemudian orang bilang, oh itu rating agency itu asing lagi, itu pasti temennya Sri Mulyani ya. Karena yang itu tadi otaknya udah ngeres. Pasti ini kumpulan neolit nih. Gitu, ya. Kalau yang kelompok seperti itu kan selalu ingin
memutarnya dan mengatakannya ini semuanya. Pokoknya kalau ada bau-bau asing, saya pagi-pagi makan roti, oh tuh kan Sri Mulyani berbau asing. Kalau saya mau pergi kemana pakai tisu, tuh kan itu baunya asing. Jadi semua orang ingin, padahal kalau dipikir-pikir saya baru pulang setahun tuh seolah-olah semuanya jadi persoalan Sri Mulyani dan bau asing gitu. Nah ini adalah sesuatu yang memang dari sisi politik ada yang menginginkan untuk membuat itu menjadi cerita. Tapi saya ingin sampaikan kepada masyarakat, Anda semuanya percaya bahwa APBN, saya kembali ke Indonesia karena saya terpanggil untuk mengatakan bahwa saya merasa banyak bisa berbakti kepada negara yang saya cintai ini. Dan oleh karena itu dari awal saya menyampaikan APBN harus kredibel dan sehat. Karena kalau APBN kredibel dan sehat, dia menjadi alat yang ampuh bagi pemerintah dan DPR dan masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat. Sorry Bu Ani, tapi kembali, itu kan diviralkan terus-menerus. Waktu itu konteksnya apa sih soal kenapa Menteri Keuangan bisa sampai nggak tahu utangnya larinya kemana? Apa yang dipenggal dan sebenarnya apa jawaban Bu Ani? Pertanyaan mereka, apakah Ibu Menteri Keuangan tahu berapa jumlah utang? Tahu, kita ada di laporan keuangan. Apakah tahu mengenai berapa utang-utang itu untuk apa? Saya mengatakan kalau rupiah ke rupiah ada 2 macam utang atau 3 saya mengatakan. Kalau utang proyek, kita utang proyek itu berarti kita bangun jalan tol katakanlah. Kita utang katakanlah 3 triliun. Itu jadi jalan tol langsung proyeknya diawasi. Kalau kita utang dalam bentuk menerbitkan surat berharga negara, seperti yang tadi saya dana pensiun beli,